Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Thanks to Allah who are the most gracious and the most merciful. I begin my speech with the blessing of Allah. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by saying Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Taubat musiman itu bahaya loh. Sebagai bulan mulia dan penuh berkah, semestinya bulan Ramadan menjadi momentum terbaik untuk bertaubat ya teman-teman. Bertaubat dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil yang sering kita lalaikan. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu taubat? Taubat adalah tindakan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan kesalahan dan dosa. Nah, teman-teman, taubat itu hukumnya wajib bagi setiap orang, mau dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Jika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda lagi jika kita berbuat kesalahan terhadap sesama manusia, maka kita harus meminta maaf dengan tulus dan ikhlas kepada orang yang bersangkutan. Taubat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi perbuatan maksiat lagi. Yang kedua ada taubat musiman. Ada yang tahu nggak taubat musiman itu apa? Taubat musiman adalah taubat yang biasanya merujuk kepada kebiasaan bertobat di bulan Ramadan. Di bulan ini, banyak orang yang ingin berniat menjadi lebih baik, lebih taat. Namun, setelah bulan Ramadan selesai, maka taubatnya pun selesai juga. Taubat itu tidak hanya untuk dosa besar saja, tetapi untuk dosa-dosa kecil juga, walaupun sekecil biji zarah, karena setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasannya. Hal ini sesuai dengan surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan seberat zarah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya juga. Setiap manusia pasti pernah melakukan salah dan dosa. Namun, salah dan dosa yang pernah dilakukan ini justru menjadi kesempatan besar agar kita mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena dengan catatan, jika kita benar-benar taubat dan sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kullu bani adama khoto'u wa khairu qatiin at-tawwabun. Artinya, setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan yang sebaik-baik berbuat salah adalah yang bertaubat dari kesalahannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Syarat-syarat taubat yang pertama adalah mengakui dosa, memiliki rasa penyesalan, memiliki keinginan yang kuat, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat itu hukumnya wajib disegerakan dan tidak boleh ditunda-tunda. Karena taubat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatan maksiat lagi. Apalagi hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Hal ini sama seperti dengan taubat musiman. Teman-teman, taubat musiman ini sangat bahaya ya, dikarenakan seorang hamba tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Bisa jadi tiba-tiba kematian menjemputnya sehingga dia tidak sempat lagi untuk bertaubat. Nah, teman-teman, ketahuilah berlama-lama berada dalam kemaksiatan membuat hati kita menjadi keras dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemaksiatan itu membuat seseorang jauh dari Allah dan konsekuensinya akan melemahkan iman, karena iman itu bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Ahli ilmu berkata,
kemaksiatan itu berjalan menuju kekufuran. Manusia berpindah dari satu kemaksiatan ke maksiatan berikutnya hingga dia keluar dari agamanya. Na'udzubillahi min zalik. Taubat nasuha memiliki 5 syarat utama, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, hendaknya seorang itu lepas dari kemaksiatan itu secara total. Apabila kemaksiatan itu berhubungan dengan hak-hak manusia, maka tidak sah taubatnya sebelum dia mengembalikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Yang keempat, hendaknya dia berazam atau bertekad untuk tidak kembali lagi ke dalam kemaksiatan. Yang kelima, hendaknya seseorang melakukan taubat sebelum 2 pintu taubat tertutup. Yang pertama, sebelum terbitnya matahari dari barat, dan yang kedua, sebelum sakaratul maut. Nah, teman-teman, oleh karena itu, mari kita lakukan taubat nasuha, bukan taubat musiman yang hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Nah, itu dia pengertian dari taubat musiman dan taubat nasuha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri tausiah saya pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Hindari perbuatan maksiat, hindari perbuatan jahat. Mari kita segera bertaubat agar selamat dunia akhirat. May Allah accept our fasting, prayer, and charitable deeds. Ramadan Mubarak to you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gali Rizky Maulana dari SMP Anamira Sukakarya. Saya berasal dari kelas 7B Ar-Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allah
ya'khudhu sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.